Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mugayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September tahun 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu, tahun 1496 sampai tahun 1903, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugayyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidi, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mugayyad Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Meskipun Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orang kaya atau hulu balang. Menuturkan Sultan yang diturunkan paksa diantaranya Sultan Sri Alam digulingkan pada 1579 karena perangainya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kerajaan pada pengikutnya. Penggantinya Sultan Zainal Abidin terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya dan karena kecanduannya berburu dan adu binatang. Raja-raja dan orang kaya menawarkan mahkota kepada Alauddin Riayat Shah Sayyid Al-Mukamil dari dinasti Darul Kamal pada 1589. Ia segera mengakhiri periode ketidakstabilan dengan menumpas orang kaya yang berlawanan dengannya. Sambil memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang dampaknya dirasakan pada sultan berikutnya. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636 atau Sultan Mekuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal, meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyid Al-Mukamil atau kakek Sultan Iskandar Muda, didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid. Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti ke Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurits van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus tahun 1840, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Hal ini bisa ditelusuri lebih awal setelah kemangkatan Sultan Iskandar Sani hingga serangkaian peristiwa nantinya, di mana para bangsawan ingin mengurangi kontrol ketat kekuasaan Sultan dengan mengangkat janda Iskandar Sani menjadi sultanah.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketakutan akan kembalinya Raja Tiran atau Sultan Iskandar Muda, yang melatar belakangi pengangkatan ratu. Sejak itu masa damai terasa di Aceh, para ulebalang bebas berdagang dengan pedagang asing tanpa harus melalui pelabuhan Sultan di ibu kota. Lada menjadi tanaman utama yang dibudidayakan seantero pesisir Aceh sehingga menjadi pemasok utama lada dunia hingga akhir abad 19. Namun beberapa elemen masyarakat terutama dari kaum Wujudiyah menginginkan penguasa nanti adalah seorang laki-laki bergelar sultan. Mereka mengklaim bahwa pewaris sah masih hidup dan tinggal bersama mereka di pedalaman. Perang saudara pecah, masjid raya, dalam terbakar, kota Bandar Aceh dalam kegaduhan dan ketidaktentraman. Menindaklanjuti pertikaian ini, Kadi Malikul Adil atau semacam Mufti Agung TGK, Syekh Abdurrauf As-Sinkili melakukan berbagai reformasi terutama perihal pembagian kekuasaan dengan terbentuknya 3 sagu. Hal ini mengakibatkan kekuasaan sultanah atau sultan sangat lemah dengan hanya berkuasa penuh pada daerah Bibewe atau kekuasaan langsung semata. Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah tahun 1795 sampai tahun 1824, seorang keturunan sultan yang terbuang Sayyid Husain mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif al-Alam. Perang saudara kembali pecah namun berkat bantuan Raffles dan Kohlai Huan, seorang pedagang dari Penang kedudukan Jauhar, yang mampu berbahasa Prancis, Inggris dan Spanyol dikembalikan. Tak habis sampai di situ, perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Shah tahun 1857 sampai tahun 1870. Sultan Mansur Shah berusaha semampunya untuk memperkuat kembali kesultanan yang sudah rapuh. Dia berhasil menundukkan para raja lada untuk menyetor upeti ke sultan, hal yang sebelumnya tak mampu dilakukan sultan terdahulu. Untuk memperkuat pertahanan wilayah timur, Sultan mengirimkan armada pada tahun 1854 dipimpin oleh Laksamana Tuanku Usen dengan kekuatan 200 perahu. Ekspedisi ini untuk meyakinkan kekuasaan Aceh terhadap Delhi, Langkat dan Serdang. Namun naas, tahun 1865 Aceh angkat kaki dari daerah itu dengan ditaklukkannya benteng Pulau Kampai. Sultan juga berusaha membentuk persekutuan dengan pihak luar sebagai usaha untuk membendung agresi Belanda. Dikirimkannya utusan kembali ke Istanbul sebagai pemertegas status Aceh sebagai vasal Turki Utsmaniyah serta mengirimkan sejumlah dana bantuan untuk Perang Crimea. Sebagai balasan, Sultan Abdul Majid pertama mengirimkan beberapa alat tempur untuk Aceh. Tak hanya dengan Turki, Sultan juga berusaha membentuk aliansi dengan Prancis dengan mengirim surat kepada Raja Prancis Louis Philippe dan Presiden Republik Prancis kedua, 1849. Namun permohonan ini tidak ditanggapi dengan serius. Kemunduran terus berlangsung dengan naiknya Sultan Mahmud Syah yang muda dan lemah ketapuk kekuasaan. Serangkaian upaya diplomasi ke Istanbul yang dipimpin oleh Toku Payyabakong dan Habib Abdurrahman Az-Zahir untuk melawan ekspansi Belanda gagal. Setelah kembali ke ibu kota, Habib bersaing dengan seorang India Toku Panglima Maharaja Tibang Muhammad untuk menancapkan pengaruh dalam pemerintahan Aceh. Kaum moderat cenderung mendukung Habib namun Sultan justru melindungi Panglima Tibang yang dicurigai bersekongkol dengan Belanda ketika berunding di Riau. Pada akhir November tahun 1871, lahirlah apa yang disebut dengan Traktat Sumatera, di mana disebutkan dengan jelas, Inggris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di bagian manapun di Sumatera. Pembatasan Traktat London 1824 mengenai Aceh dibatalkan. Sejak itu, usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin santer disuarakan, baik dari negeri Belanda maupun Batavia. Para ulebalang Aceh dan utusan khusus Sultan ditugaskan untuk mencari bantuan ke sekutu lama Turki. Namun kondisi saat itu tidak memungkinkan karena Turki saat itu baru saja berperang dengan Rusia di Crimea. Usaha bantuan juga ditujukan ke Italia, Prancis hingga Amerika namun nihil. Dewan Delapan yang dibentuk di Penang untuk meraih simpati Inggris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan ini, Belanda memantapkan diri menyerang ibu kota. Maret tahun 1873, pasukan Belanda mendarat di Pantai Cermin Meraksa menandai awal invasi Belanda Aceh.
Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret tahun 1873. Setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, tetapi tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, tetapi lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893. Pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Pada tahun 1896 Dr. Christiaan Snow Borbronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para ulebalang, dan melumatkan habis-habisan kaum ulama. Saran ini baru terlaksana pada masa Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heutes. Pasukan Marsose dibentuk dan G.C.E. Van Dalen diutus mengejar habis-habisan pejuang Aceh hingga pedalaman. Pada 1879 dan 1898, Sultan Aceh kala itu, Muhammad Daud Shah II, meminta Rusia untuk memberikan status protektorat kepada Kesultanan Aceh dan membantunya melawan Belanda. Namun, permintaan Sultan ditolak Rusia. Pada Januari tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Shah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Panglima Polem Muhammad Daud, Tuanku Raja Kemala, dan Tuanku Mahmud menyusul pada tahun yang sama pada bulan September. Perjuangan dilanjutkan oleh ulama keturunan TGK, Cik Ditiro dan berakhir ketika TGK Mahidin Ditiro atau lebih dikenal Tengku Mayat tewas 1910 di Gunung Halimun. Dengan dibuangnya Sultan Muhammad Daud Shah ke Ambon kemudian ke Batavia pada tahun 1907 maka menandakan berakhirnya Kesultanan Aceh, yang telah dibina berabad-abad lamanya. Di akhir tahun 1930-an, berkembang gagasan untuk menghidupkan monarki dengan memulangkan Tuanku Muhammad Daud Shah ke Kutaraja. Belanda tidak menentang secara terbuka gagasan restorasi monarki namun menolak Tuanku Muhammad Daud Shah untuk duduk di singgasana kembali. Sikap Belanda yang demikian membuat pendukung gagasan tersebut mengusulkan Tuanku Mahmud, mantan anggota Volksraad dan pegawai pribumi Aceh tertinggi di administrasi Belanda di Aceh, sebagai calon sultan. Usulan ini ditentang keras oleh kelompok ulebalang yang menikmati otonomi besar pada masa pendudukan Belanda. Mereka khawatir bahwa dengan naiknya sultan maka pengaruh posisi mereka berkurang bahkan hak turun-temurun sebagai kepala daerah bisa ditanggalkan. Salah satu tokoh penentang keras dari kaum ulebalang adalah Toku Muhammad Hasan Gelumpang Payong atau Hasan Dik. Penentang di kalangan ulama adalah Tengku Muhammad Daud Bre. Beliau bukan tidak ingin kembalinya kesultanan, melainkan tidak menyukai orang yang akan menduduki tahta Bati Tabal, yaitu Tuanku Ibrahim dan Tuanku Mahmud. Tuanku Ibrahim dianggap memiliki akhlak yang kurang baik sedangkan Tuanku Mahmud meski cakap tapi terlalu dekat dengan Belanda. Kelompok ulama muda terutama yang tergabung dalam PUSA sangat mendukung ide ini. Hal ini dilatar belakangi banyak di antara mereka yang mengalami kepahitan hidup di bawah kekuasaan para ulebalang yang hanya tunduk kepada kekuasaan Belanda dan banyak dari ulebalang tersebut bersikap otoriter. Mereka tidak mempunyai tempat untuk mengadukan nasib, karena Belanda senantiasa berpihak kepada ulebalang. Situasi demikian tidak terjadi jika ada pemerintahan sultan, setidaknya sultan berada di bawah bayang-bayang ulama. Namun demikian ide ini kemudian luntur seiring berkuasanya Jepang di Aceh. Sultan Aceh atau Sultanah Aceh adalah penguasa, raja dari Kesultanan Aceh. Sultan awalnya berkedudukan di Gampong Pandey, Bandar Aceh Darussalam kemudian pindah ke dalam Darut Dunia di daerah sekitar pendopo Gubernur Aceh sekarang. Dari awal hingga tahun 1873 ibu kota berada tetap di Bandar Aceh Darussalam, yang selanjutnya akibat perang dengan Belanda pindah ke Kemala, sebuah daerah di pedalaman Pidi. Sultan atau Sultanah diangkat maupun diturunkan atas persetujuan oleh 3 Panglima Sagu dan Toku Kadi Malikul Adil, Mufti Agung Kerajaan. Sultan baru sah jika telah membayar jiname Aceh, mas kawin Aceh, yaitu emas murni 32 kati, uang tunai 1.600 ringgit, beberapa puluh ekor kerbau dan beberapa gunca padi.
Daerah yang langsung berada dalam kekuasaan Sultan atau daerah Bibewe, sejak Sultanah Zakiatuddin Inayat Shah adalah daerah dalam Darut Dunia, Masjid Raya, Meraksa, Lueng Bata, Pagaraye, Lamsayun, Pelanggahan, Gampong Jawa, dan Gampong Pande. Lambang kekuasaan tertinggi yang dipegang Sultan dilambangkan dengan dua cara yaitu keris dan cap. Tanpa keris tidak ada pegawai yang dapat mengaku bertugas melaksanakan perintah Sultan. Tanpa cap tidak ada peraturan yang mempunyai kekuatan hukum. Tidak terlalu banyak peninggalan bangunan zaman Kesultanan yang tersisa di Aceh. Istana dalam Darut Donya telah terbakar pada masa Perang Aceh, Belanda. Kini, bagian inti dari Istana dalam Darut Donya yang merupakan tempat kediaman Sultan Aceh telah berubah menjadi pendopo Gubernur Aceh dan Asrama Keraton TNI AD. Perlu dicatat bahwa pada masa Kesultanan bangunan batu dilarang karena ditakutkan akan menjadi benteng melawan Sultan. Selain itu, Masjid Raya Baitur Rahman saat ini bukanlah arsitektur yang sebenarnya dikarenakan yang asli telah terbakar pada masa Perang Aceh, Belanda. Peninggalan arsitektur pada masa Kesultanan yang masih bisa dilihat sampai saat ini antara lain Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri, Komplek Kandang 12 atau Komplek Pemakaman Keluarga Kesultanan Aceh, Pinto Hop, Lesong dan gunungan di pusat kota Banda Aceh. Taman gairah yang disebut Ar-Raniri dalam Bustanus Salatin sudah tidak berjejak lagi. Para ulama Aceh banyak terlibat dalam karya di bidang keagamaan yang dipakai luas di Asia Tenggara. Syekh Abdurrauf menerbitkan terjemahan dari tafsir Al-Quran Anwa'arut Tanzil wa Asrarut Tawil, karangan Abdullah bin Umar bin Muhammad Syirazi Al-Baitlawi ke dalam bahasa Jawi. Kemudian ada Syekh Daud Rumi menerbitkan Risalah Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadi yang menjadi kitab pengantar didayah sampai sekarang. Syekh Nuruddin Ar-Raniri setidaknya menulis 27 kitab dalam bahasa Melayu dan Arab. Yang paling terkenal adalah Sirat Al-Mustaqim, kitab fikih pertama terlengkap dalam bahasa Melayu. Pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, dikirimkan beberapa teknisi dan pembuat senjata ke Aceh. Selanjutnya Aceh kemudian menyerap kemampuan ini dan mampu memproduksi meriam sendiri dari Kuningan.